Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Umi Abi, ayah bunda semua? Kita lanjutkan pembahasan kita Islamic Parenting, pendidikan anak metode Nabi usia 0-3 tahun pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini disebutkan oleh penulis bahwa pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak kita yang berusia 0-3 tahun, yang kedua adalah berdoa untuk anak ketika masih berupa nutfah. Berdoa untuk anak ketika masih berupa nutfah ini mengandung makna bahwa seorang ayah, ibu, ataupun orang tua hendaknya mendoakan anaknya meskipun anaknya masih berupa nutfah atau setetes air mani, atau masih berupa segumpal darah yang berada di dalam rahim ibunya. Hal ini adalah sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada putra Abu Talha di dalam sebuah hadis riwayat yang sangat panjang. Di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa suatu hari Abu Talha berada di luar rumah, sedangkan anak yang berada di rumahnya dalam keadaan sakit keras. Ketika Abu Talha pulang, Ummu Sulaim istrinya tidak memberitahukan tentang kematian anaknya. Namun ia justru mempersiapkan makan malam untuk suaminya, dan setelah Abu Talha menyantap hidangan makan malamnya, lalu ia menyetubuhi istrinya, barulah Ummu Sulaim menceritakan kepada suaminya tentang perihal kematian anaknya. Pagi harinya Abu Talha menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi antara dia dan istrinya. Maka saat itu Rasulullah kemudian bersabda dan mendoakan keberkahan malam Abu Talha dan istrinya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa hendaknya kita sebagai orang tua sudah mulai mendoakan putra-putri kita meskipun anak kita masih berada dalam rahim dan belum dilahirkan, dengan mendoakan kesalehan anak dan kebaikan atas diri anak, dengan harapan bahwa kelak dia akan lahir dan menjadi anak yang soleh sebagaimana apa yang kita doakan. Di dalam bagian ini, penulis juga menjelaskan tentang betapa Islam memberikan satu perhatian yang sangat besar terhadap anak yang masih berada di dalam rahim ibunya. Di antaranya adalah syariat Islam yang berkenaan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada wanita hamil yang telah ditalak 3, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan satu perlindungan kepada anak meskipun ibunya sudah mendapatkan talak 3, di mana ulama berpendapat bahwa ketika seorang wanita telah mendapatkan talak 3, maka dia sudah tidak mendapatkan hak untuk menerima nafkah dari suami. Namun kecuali seorang wanita yang sedang hamil, maka dia tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya karena anak yang dikandungnya. Di samping itu, syariat yang lain yang menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak yang masih dalam rahim adalah kebolehan bagi seorang wanita yang sedang hamil untuk tidak melakukan ibadah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, dan kebolehannya untuk mengqadha atau membayar fidyah
dari hari-hari yang ditinggalkan pada puasa Ramadan yang sedang dijalani. Di samping itu, syariat lainnya menunjukkan perhatian Islam terhadap bayi yang masih berada dalam rahim wanita adalah tentang kisah wanita zina yang datang kepada Rasulullah untuk minta dilakukan rajam terhadap dirinya. Namun Rasulullah menangguhkan sehingga wanita tersebut melahirkan untuk menjaga dan menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena itu, ayah, bunda, umi, abi, ketika anak masih dalam rahim ibu, masih berupa nutfah, hendaknya kita memberikan perhatian yang besar terhadap anak, baik itu dalam hal masalah yang berkenaan dengan fisiknya ataupun hal yang berkenaan dengan masalah ruhaniyahnya, agamanya, dengan cara memberikan doa-doa yang terbaik kepada putra-putri kita yang masih berada di dalam rahim atau masih berupa nutfah. Itu saja bagian yang kedua dari penjelasan tentang Islamic Parenting, metode pendidikan Nabi usia 0-3 tahun. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya jelaskan ini memberikan manfaat dan menjadi amal jariah bagi saya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.